Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran komputer akuntansi menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan Zahir Accounting bersama Mem Hilda Herianti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus percetakan mini TEVA OTKP. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Kalian perhatikan. Untuk nama perusahaan atau nama usaha percetakan mini TEVA OTKP, jenis usahanya jasa umum. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan neraca awal per 30 April tahun 2021. Kemudian ada akun yang diedit, ada 4 akun yang diedit. Kemudian ada 2 daftar customer dan 2 daftar aktiva tetap. Selanjutnya kita akan mulai mencoba menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Kita akan mulai dengan mengaktifkan aplikasi Zahirnya. Nah, di desktop ini kalian perhatikan ada ikonnya Zahir Enterprise. Nanti diklik 2 kali atau double klik. Nah, kalau sudah double klik nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat file baru, maka pilihannya adalah membuat data baru. Kemudian kita masukkan nama perusahaan tadi sesuai dengan soal percetakan mini. Kemudian untuk alamat perusahaannya bisa di skip atau diabaikan. Untuk negara bisa diisi dengan Indonesia, kemudian untuk kotanya bisa diisi dengan Jayapura. Kemudian lanjutkan. Nah, untuk bulannya tadi seperti di soal bulan April, kemudian tahunnya 2021, kemudian tutup bukunya Desember. Berikut klik lanjutkan, berikut klik lanjutkan lagi, kemudian klik proses. Kita tunggu, sedang menyiapkan data. Nah, sampai di sini untuk jenis usaha, tadi sesuai soal, jenis usahanya jasa umum, kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik ya, kita tunggu proses membuat data perusahaannya. Berikut kita klik OK. Nah, untuk setup data mata uang ini kita lanjutkan saja, tidak perlu ada yang dirubah. Begitu juga mata uang asing, kita klik lanjutkan, kemudian klik selesai. Nah, kita sudah di menu dashboard atau menu utamanya. Kita sudah menyelesaikan proses membuat identitas perusahaan. Berikut adalah untuk mengedit akun. Seperti tadi di soal ada 4 akun yang harus kita edit. Untuk mengedit akun ini, kita menggunakan menu buku besar, kemudian daftar rekening perkiraan. Kemudian yang pertama, kita akan mengedit uang muka pembelian. Jadi kita cari di sini uang muka pembelian. Nah, di sini ada uang muka pembelian. Ada beberapa uang muka pembelian, kita pilih salah satu.
Kemudian kita klik edit data. Kemudian uang muka pembelian ini yang pertama kita ganti menjadi bahan habis pakai. Berikut kita klik rekam. Berikut kita pilih lagi uang muka pembelian. Kita pilih uang muka pembelian yang ini, yang 1.500.00.130. Karena kalau yang sebelumnya 1.500.00.120 itu pakai US dollar. Kita pakai yang ini, kemudian sama edit data. Kemudian untuk yang uang muka ini kita ganti menjadi perlengkapan. Kemudian klik rekam. Berikut beban komisi penjualan. Kita cari di sini. Ini beban komisi penjualan. Kita klik, kemudian edit data. Oke. Ini untuk beban komisi penjualan kita ganti menjadi beban makan dan minum. Kemudian rekam. Yang berikutnya beban staf ahli. Kita cari di sini. Kita klik kemudian edit data. Untuk beban staf ahli ini diganti menjadi beban transport. Kemudian kita klik rekam. Oke, sudah 4 akun yang kita edit. Kalau sudah, kita klik tutup. Nah, berikutnya kita akan membuat daftar customer. Untuk daftar customer ini kita menggunakan menu data-data. Kemudian data nama alamat. Kemudian add data. Kita masukkan data customer yang pertama yaitu SMK Negeri 2 Bismil. Kemudian data lain bisa di skip. Kemudian kita klik baru. Kita masukkan customer yang kedua yaitu pelanggan tunai. Nah, kalau sudah, berikut kita rekam. Kemudian ya. Nah, ini sudah 2 customer yang kita masukkan. Kalau sudah, kita klik tutup. Berikut, kita akan memasukkan daftar aktifah tetap. Kita masih dalam menu data-data. Berikut kita pilih data harta tetap. Berikut kita klik tambah atau add data. Nah, kita masukkan daftar aktifah tetapnya yang pertama, bangunan. Kita klik di kelompok ini, tabel yang kecil, kita pilih gedung, kemudian OK. Kemudian untuk tanggal belinya, kita sesuai soal April tahun 2021. Klik di hari ini, tanda panah di hari ini, kemudian pilih awal bulan periode akuntansi supaya cepat. Kemudian kita pilih 1 April 2021, OK. Kemudian untuk harga beli, kita masukkan sesuai soal, 430.902 rupiah. Kemudian untuk nilai residu kita nggak perlu ganti, data lain juga nggak perlu diganti, kita masukkan data yang ada sesuai soal. Nah, kalau sudah, kita klik baru. Kita masukkan data harta tetap yang kedua, yaitu peralatan. Kemudian klik di tabel kecil di kelompok. Kita pilih mesin dan peralatan. Oke. Kemudian tanggalnya sama, 1 April 2021. Oke. Kemudian harga belinya kita masukkan sesuai soal, 84.054.000. Kemudian nilai residu dan lainnya tidak perlu diisi.
karena tidak ada datanya di soal. Kalau sudah, kita klik rekam. Nah, ini sudah masuk data harta tetap. Kalau sudah, kita klik tutup. Nah, berikut adalah kita memasukkan neraca awal. Untuk neraca awal ini, kita menggunakan menu setting, kemudian saldo awal, kemudian pilih saldo awal akun. Nah, kita masukkan sesuai soal. Yang pertama itu kas. Di sini kita klik kas, kita isi sebesar 300.000. Berikut perlengkapan. Kita cari perlengkapan. Perlengkapan kita isi sebesar 2.120.000. Berikut peralatan. Peralatan sebesar 84.054.000. Berikut bangunan sebesar 430.902.000. Berikutnya modal disetor sebesar 517.376. 517.376 rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini dan kalian baca di sini nilai sebesar 0 rupiah akan dialokasikan pada akun sementara. Ini kalau posisinya sudah 0 rupiah menunjukkan bahwa saldo neraca yang kalian masukkan sudah seimbang atau sudah balance. Kalau sudah, kita klik rekam. Nah, kita sudah selesai membuat data awal perusahaan sampai dengan saldo awal. Berikut kita sudah bisa memasukkan entry transaksi di tahun 2021. Sesuai soal ada transaksi baik penerimaan dan pengeluaran. Kita akan coba masukkan dulu transaksi penerimaan di tahun 2021. Untuk transaksi penerimaan ini karena perusahaan jasa, maka penerimaannya semua sama, pendapatan jasa. Nah, untuk transaksi pendapatan jasa ini kita menggunakan menu penjualan, kemudian invoice penjualan. Kemudian untuk memasukkan transaksi baru kita pilih baru di sini. Nah, untuk nama pelanggan pertama ya. Nama pelanggan kita klik tabelnya, kita pilih pelanggan tunai oke. Kemudian untuk tanggal faktur kita sesuaikan dengan transaksi. Untuk April 2021 kita pakai tanggal terakhir saja 30 April 2021. Kemudian oke. Kemudian yang harus kalian perhatikan di sini untuk jasanya harus disentang karena ini perusahaan jasa. Kedua, tunai juga harus disentang karena ini adalah penjualan tunai. Atau maaf, ini adalah penerimaan tunai. Oke, berikutnya untuk deskripsi pesanan. Di sini kita ketik pendapatan jasa. Kemudian kodenya ini juga kita klik, double klik tadi kita isi dengan pendapatan jasa. Kita pilih pendapatan jasa 1, oke. Kemudian dikirim 1. Kemudian harganya kita masukkan sesuai transaksi 840.000. Kemudian klik di total, klik di pajak. Kalau sudah untuk pajak ini karena 0 kita pakai tanda panah ke bawah saja. Berikut tanggal pengiriman di sini kita samakan dengan tanggal faktur. 30 April 2021 oke. Berikut diperhatikan total setelah pajak ini sebesar 840.000. Sudah sama dengan soal. Kalau sudah, kita klik rekam. Berikut kita lanjut yang bulan Mei. Nama pelanggan masih pelanggan tunai. Oke. Kemudian untuk tanggalnya kita pakai
sesuai soal bulan Mei, kita pakai tanggalnya 31 Mei 2021. Oke, kemudian ini jasa dan tunai masih ya, masih ditentang. Kemudian untuk deskripsinya sama pendapatan jasa. Kemudian untuk kode di sini klik 2 kali. Kita isi dengan pendapatan jasa 1. Kemudian dikirimnya 1. Kemudian harganya 436. Kemudian klik di total, kemudian tanda panah ke bawah 1 kali. Berikut tanggal pengiriman kita samakan dengan tanggal faktur. Tanggal 31 Mei 2021. Oke. Kalau sudah, kita lihat total setelah pajak sesuai soal 436. Kita klik rekam. Ya. Berikut transaksi bulan Juni. Nama pelanggan masih pelanggan tunai. Oke. Kemudian tanggal fakturnya di sini Juni 2021. Kita pilih tanggal 30. Oke. Kemudian untuk deskripsinya pendapatan jasa. Berikut kodenya pendapatan jasa juga. Berikut dikirim 1. Harganya 3.758. Kemudian klik total, tanda panah ke bawah. Tanggal pengiriman kita samakan dengan tanggal faktur bulan Juni, 30 Juni 2021. Oke. Kemudian kita cek di sini sudah sama sesuai soal 3.758.000. Kemudian rekam. Ya. Kemudian untuk bulan Juli Agustus tidak ada transaksi penerimaan, kita langsung ke bulan September. Nama pelanggan, pelanggan tunai, oke. Kemudian tanggalnya ini bulan September. 30 September 2021, oke. Kemudian deskripsinya pendapatan jasa. Kodenya double klik, ini juga pendapatan jasa. Kemudian oke, dikirim 1. Harganya bulan September itu 1.091.000. Kemudian klik di total, pakai tanda panah ke bawah. Kemudian perhatikan tanggal pengiriman ini sama dengan tanggal faktur 30 September. Ini oke. Berikut total setelah pajak sudah sama soal 1.091.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya. Berikut transaksi Oktober, ini nama pelanggannya masih pelanggan tunai. Kemudian tanggalnya Oktober 2021. Kita ambil 31 Oktober. Kemudian deskripsi pesanan, pendapatan jasa. Kemudian kodenya pendapatan jasa. Kemudian dikirim 1. Kemudian harganya 3.715. 3.715. Kemudian klik di total, kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian untuk tanggal pengiriman sama dengan tanggal faktur, yaitu 31 Oktober 2021. Oke. Kemudian total setelah pajak dicek 3.715 sudah sama, kita klik rekam. Ya. Berikut transaksi bulan November. Nama pelanggan masih sama, pelanggan tunai. Kemudian tanggal fakturnya ini kita ambil November, 30 November 2021. Oke. Kemudian deskripsinya pendapatan jasa. Kodenya pendapatan jasa. Berikut ini dikirim 1. Kemudian harganya
3.447.450. Kemudian klik di total, tanda panah ke bawah. Tanggal pengirimannya sama dengan tanggal faktur 30 November 2021. Oke. Berikut kita cek total setelah pajak 347.450. Sudah sama sesuai soal, rekam. Ya. Berikut di bulan November ini ada 2 transaksi, tadi pendapatan jasa, kemudian ada satu lagi penambahan modal dengan dalam bentuk perlengkapan. Untuk transaksi ini kita menggunakan jurnal umum. Jadi di sini kita klik batal dulu, kemudian tutup. Kita akan menggunakan menu buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, kemudian klik baru. Tanggalnya 30 November 2021. Kemudian oke. Kemudian untuk kodenya di sini kita akan menggunakan perlengkapan. Oke. Perlengkapan ini sebesar 4.085.000. Tanda panah ke bawah. Kemudian untuk di kreditnya kita menggunakan akun modal di setor. Oke. Ini kita klik di kredit, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, jurnalnya seperti ini. Perlengkapan pada modal di setor. Oke, kalau sudah kita rekam. Ya. Kemudian kalau sudah selesai batal, tutup. Kita lanjutkan transaksi Desember. Ini kita kembali ke menu penjualan, kemudian invoice penjualan, klik baru atau pilih baru. Kemudian nama pelanggannya kita pilih pelanggan tunai. Oh maaf, untuk transaksi Desember ini sesuai keterangannya piutang SMK 2, berarti pelanggannya SMK Negeri 2. Oke, kemudian tanggalnya 31 Desember 2021. Oke, kemudian di keterangan itu piutang, berarti ini tunainya tidak boleh dicentang. Ini dihapus. Jadi yang diklik hanya jasa, tunainya tidak dicentang karena transaksinya masih piutang, artinya masih belum dibayar secara tunai. Kemudian deskripsinya pendapatan jasa. Kemudian kodenya juga pendapatan jasa. Kemudian dikirim 1. Kemudian harganya 840.000. Klik di total, kemudian tanda panah ke bawah. Untuk tanggal pengiriman sama dengan tanggal faktur 31 Desember 2021. Oke. Kemudian di sini dilihat keterangannya untuk saldo terhutang 840.000. Ini sudah sama sesuai soal, kita rekam. Ya. Nah, kalau sudah transaksi penerimaan semua sudah selesai, nah ini kita klik batal. Nah, untuk mengecek tadi transaksinya, klik di sini filter. Kemudian hingga tanggalnya ini rubah jadi 31 Desember 2021. Seperti ini, kemudian oke, kemudian oke. Nah, ini tadi semua transaksi yang sudah kita masukkan. Nah, ini sudah, kita pilih tutup. Nah, kita sudah kembali ke menu dashboard. Nah, sekarang transaksi berikutnya adalah transaksi pengeluaran selama tahun 2021. Untuk transaksi pengeluaran ini, karena pengeluarannya berupa kas tunai, maka kita akan menggunakan menu kas on bank, kemudian menu kas keluar. Kemudian kita klik baru. Kemudian akun kas ini diperhatikan, defaultnya adalah bank. Ini harus selalu kita ganti menjadi kas. Di sini banknya kita ganti kas. Kemudian penerimanya, ini pelanggan tunai, oke. Kemudian tanggalnya, sesuai soal, yang pertama di bulan April 2021, kita pakai tanggal 30 April 2021. Oke. Kemudian untuk kodenya, yang pertama adalah bahan habis pakai. Oke, kemudian nilainya sebesar 321.000. Kemudian tanda panah ke bawah,
Yang berikutnya beban makan dan minum. Kita cari beban makan dan minum. Oke. Nilainya sebesar 36.000. Tanda panah ke bawah. Berikutnya beban transport. Beban transport nilainya sebesar 150.000. Tanda panah ke bawah. Nah, berikut kita klik di kolom sebesar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa rekam. Kita lanjut transaksi di bulan Mei. Akun kas ini bank dirubah jadi kas. Penerima jadi pelanggan tunai, oke. Kemudian tanggal kita pilih bulan Mei tahun 2021. Di sini kita pakai tanggal 31 Mei, oke. Berikut untuk kode barangnya, yang pertama bahan habis pakai sebesar 521.000. Di kolom nilai kita isi 521.000. Kemudian tanda panah ke bawah. Yang berikut adalah beban transport. Klik 2 kali, kita cari beban transport. Oke, nilainya sebesar 75.000. Oke, tanda panah ke bawah. Berikut kita klik di kolom sebesar dan klik rekam. Ya. Berikut transaksi Juni. Bank di sini akun banknya diganti jadi kas. Kemudian penerimanya jadi pelanggan tunai. Oke. Kemudian tanggalnya di sini Juni 2021. Tanggal 30 Juni 2021. Oke. Kemudian untuk kodenya yang pertama bahan habis pakai. Nilainya sebesar 224.000. Tanda panah ke bawah. Berikutnya beban transport. Beban transport nilainya 700.000. Berikut klik di kolom sebesar. Nah, ini kalau sudah klik rekam. Ya. Berikut transaksi Juli dan Agustus tidak ada transaksi pengeluaran. Kita lanjut ke bulan September. Ini akun kas bank dirubah jadi kas dulu. Kemudian penerimanya pelanggan tunai, oke. Tanggalnya September 2021. Kita pilih tanggal 30. Oke. Nah, untuk kodenya yang pertama bahan habis pakai. Nilainya sebesar 637.000. Tanda panah ke bawah. Berikut beban makan minum. Nilainya sebesar 136.000. Tanda panah ke bawah. Berikut beban transport. Nilainya 150.000. Berikut kita klik kolom sebesar dan klik rekam. Ya. Next, transaksi bulan Oktober, akun kas bank diganti jadi kas. Kemudian penerimanya pelanggan tunai, oke. Kemudian tanggalnya kita ganti jadi Oktober. Tanggal 31 Oktober 2021, oke. Berikut kodenya. Bahan habis pakai. Nilainya sebesar 872.000. Kemudian tanda panah ke bawah. Berikut beban transport. Double klik, kemudian kita cari beban transport.
nilainya sebesar 20.000. Tanda panah ke bawah. Berikutnya beban gaji. Oke, nilainya sebesar 780.000. Tanda panah ke bawah. Kemudian kalau sudah semua transaksi, kita klik di kolom sebesar. Kemudian rekam. Ya. Berikut transaksi bulan November. Akun kas, bank diganti jadi kas. Kemudian penerima kita isi dengan pelanggan tunai. Oke. Tanggal kita ganti jadi 30 November 2021. Kemudian akunnya bahan habis pakai. Oke, ini nilainya sebesar 1.776.500. Tanda panah ke bawah. Kemudian yang kedua, beban makan minum. Oke, nilainya sebesar 36.000. Tanda panah ke bawah. Oke, berikut kalau sudah klik di kolom sebesar, kemudian rekam. Ya. Kemudian kita klik batal. Karena kita sudah menyelesaikan semua inti transaksi pengeluaran. Kalau ingin dicek, ini diklik filter. Kemudian hingga ini dirubah jadi Desember 2021. Oke, tanggal 31 Desember 2021. Oke, kemudian oke. Nah, ini semua transaksi yang tadi kita sudah masukkan. April, Mei, Juni, September, Oktober, November. Kalau sudah, kita tutup. Nah, terakhir akan kita masukkan penyusutan. Tadi kita punya dua aktiva, bangunan dan peralatan. Untuk penyusutan ini kita menggunakan jurnal umum. Jurnal umum ini menggunakan menu buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, baru, kemudian tanggalnya di sini kita pakai tanggal 31 Desember 2021. Oke. Kemudian untuk kode, yang pertama kita beban penyusutan. Beban penyusutan bangunan. Oke. Nilainya sebesar untuk bangunan ini kita menggunakan data penyusutan yang tadi ada di soal. Diketahui bahwa penyusutan per bulan bangunan itu Rp718.170 dan itu per April, sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 beban penyusutannya sebesar 6.463.530. Tanda panah ke bawah. Kemudian untuk akun kreditnya, akumulasi penyusutan bangunan, kemudian klik di kredit. Kemudian yang kedua itu untuk beban penyusutan peralatan. Oke. Nah, untuk beban penyusutan peralatan ini sesuai soal tadi diketahui penyusutan per bulannya Rp350.225. Nah, ini juga terhitung mulai dari April sampai dengan 31 Desember itu sebanyak 9 bulan, sehingga yang menjadi beban per 31 Desember 2021 itu sebesar Rp3.152.25. Kemudian pakai tanda panah ke bawah. Untuk akun kreditnya, kita cari akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Oke, klik di kredit, kemudian tanda panah ke bawah. Seperti ini jurnalnya. Berikut kita klik rekam. Ya. Kemudian batal, tutup. Nah, kita sudah menyelesaikan seluruh entry transaksi mulai dari membuat data perusahaan, transaksi penerimaan, pengeluaran, dan penyusutan. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangannya. Kita pilih menu laporan. Kemudian laba rugi standar, ini double klik. Kemudian di sini dari April hingga kita ganti jadi Desember
2021, klik OK. Nah, seperti ini laporan laba ruginya percetakan mini. Di sini kalian perhatikan laba rugi operasi sebesar Rp12.044.450. Nah, sekarang kalau kita lihat laba bersih. Nah, laba bersihnya Rp2.428.895. Nah, seperti ini labanya. Kemudian untuk melihat neracanya, kita klik lagi laporan, kemudian neracanya kita pilih yang neraca 12 bulan. Double klik, karena tadi kita mengentry mulai dari April, kemudian periode ini kita sampai dengan Desember 2021. Dan oke. Nah, seperti ini neracanya. Kalian perhatikan mulai dari April 2021 sampai dengan Desember 2021. Seperti ini. Kita lihat di halaman 2-nya. Nah, di halaman 2 ini nampak laba tahun berjalan mulai dari April ini sampai dengan Desember 2021. Demikian seluruh cara atau tutorial mengentry transaksi perusahaan jasa. Mudah-mudahan penjelasannya bisa kalian mengerti dengan baik dan selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.